Tinggi menjulang Gunung Salak, gunung terletak di Sukabumi. Mari bersama kita simak uraian ayat metode Al-Hasani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tibalah saatnya acara inti pada kajian Ba'da subuh ini, yaitu uraian dan penjelasan gramatikal dengan metode Al-Hasani, surat At-Taubah ayat 3, yang akan disampaikan oleh Buya Haji Hasrijal Al-Hasani, dan pagi ini sebagai pendamping Buya adalah Bapak Dedi Nugraha dari kelas M2 September Malam tahun 2023. Namun terlebih dahulu kami sapa dengan hormat Buya beserta pendampingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfiratu ini perwani dan Apa kabar Buya? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semakin sehat ya Buya ya. Amin, amin ya Allah. Semoga Semakin baik. Buya dan keluarga tercinta serta semua keluarga besar Al-Hasani Amin. senantiasa diberikan kesehatan dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Perkenankan kami menyapa pendamping Buya. Assalamualaikum Pak Dedi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Heni. Alhamdulillah Pak Dedi siap ya pada I- pagi ini Iya, mendampingi Buya insya Allah, Bu. untuk menguraikan Quran Surat At-Taubah ayat 3. Kami doakan semoga Pak Dedi diberi kemudahan dan kelancaran dalam menguraikan ayat Al-Quran tersebut. Amin ya Rabbal Alamin. Baiklah, untuk sesi ini sepenuhnya kami serahkan kepada Buya dan Pak Dedi. Kami persilahkan Buya. Sekarang Mbak ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin, wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Kalau Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Sadaqallahul azim wa sadaqa nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama dan utama sekali, marilah selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari yang sejuk ini Allah masih banyak memberikan kepada kita rahmat, nikmat serta karunia-Nya. Pagi ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat beragama Islam, agama yang Allah ridai. Kemudian Allah masih memberikan kepada kita nikmat iman. Semoga dengan nikmat iman ini mudah bagi kita melaksanakan perintah-perintah Allah dan sekaligus menjauhi larang-larangannya. Pagi ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat sehat badan. Semoga aktivitas kita bisa berjalan dengan baik dan sempurna. Dan pagi ini juga Allah masih memberikan kepada kita nikmat panjang umur. Dan kita berharap di setiap tindakan kita, di setiap perbuatan kita, bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan pagi ini yang sangat spesial adalah Allah masih memberikan kepada kita nikmat mencintai Al-Qur'an. Selawat beriring salam tidak lupa kita sampaikan kepada uswatun hasanah kita, suri teladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, orang-orang yang ikut dengan beliau sampai akhir zaman dan termasuk kita di dalamnya. Kita berharap kelak nanti dia Melisa bisa berjumpa dengan beliau dan beliau pun memberikan syafaatnya kepada kita semuanya, tentu semua dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu, pagi ini kita akan membahas surat At-Taubah ayat 3 bersama Pak Dedi Nugraha dari kelas M2. Assalamualaikum Pak Dedi Nugraha. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Alhamdulillah. Pak Dedi di mana posisi sekarang nih Pak Dedi? Di Kepulauan Riau, Buya, di Kabupaten Bintan. Oh mantap jauh ya, Bintan ya. Masih aktif Pak Dedi ya? Alhamdulillah masih, Buya. Berapa usia Pak Dedi sekarang nih? Udah 59, Buya. Oh masih aktif ya 59. Sampai Swasta berapa? Pak. Oh swasta ya. 59. Oke. Pak Dedi dulu yang ngajak Yasin ini siapa Pak Dedi?
channel Al Iya. Hasani Buya. Oh, alasannya ya. Ya, waktu debat antara Islam dan Kristen. Oh, gitu ya. Jadi, ketemu dengan Sani Rasani ya. Ya, Buya. Oke, baik. Pak Didi sekarang ada di kelas M2 bersama Pak Fauzi, Pak Masir, dan Pak Muhammad ya. Sudah siap ya Pak Didi ya untuk surat Insya Allah Buya. D3. Baik, kalau gitu waktu dan tempat kami persilakan sepenuhnya. Baik ya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbish rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Robi bahwasanya di pagi hari yang sejuk ini, yang penuh barokah ini, saya diberi kesempatan lagi untuk mendampingi Buya dalam mengurai Quran Surat At-Taubah ayat 3. Semoga saya semakin istiqomah dalam menjalani hidup dan kehidupan yang sementara ini. Dan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian saya ada salah dan silap. Maklum, saya masih belajar. Pada kesempatan yang mulia ini, perkenankan saya mengucapkan terima kasih yang tiada terhingga. Yang pertama kepada Buya Haji Rijal Al-Hasani yang telah membuat channel Al-Hasani sekaligus penemu, penyusun, dan guru gramatikal Al-Quran metode Al-Hasani sehingga saya bisa bergabung di Zoom Al-Hasani seperti sekarang ini. Ini berkat channel Al-Hasani yang saya temukan saat debat Islam dan Kristen antara Bapak Laude Sabat Nurullah dengan Pendeta Robert Wendur pada tanggal 3 September 2021. Ucapan terima kasih yang kedua kami ucapkan kepada para pembimbing gramatikal Al-Quran M2 September 2023 malam, yaitu Bapak Ustadz Muhammad Fauzi, Bapak Master Jayasman, Bapak Ustadz Muharman. Beliau-beliau ini adalah pembimbing yang luar biasa, penuh pengorbanan. Ya. Jadi meskipun kami tutup kamera, beliau ini selalu buka kamera. Mudah-mudahan ini menjadi amal yang mengalir terus pahalanya untuk nanti di akhirat. Ucapan terima kasih yang ketiga kami ucapkan kepada para pengurus Triple A, Bapak Helmi Edianto, Ibu Meli, Ibu Riri, Ibu Dina Chandra, para koordinator acara, Bapak Hadril Busudin, Bapak Sadmurdi, Bapak Raplis Caniago, Bapak Budi Purnomo, Bapak Samsuryadi, Ibu Heni Purwani. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Ibu Leli Repni dan pembawa acara Ibu Heni Purwani. Mudah-mudahan acara ini berjalan lancar. Juga kami ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat M2 yang kompak saling menyemangati yang diketuai oleh Bapak Arfah Kasim, dan juga kepada tim PPT Ibu Erma yang telah membuatkan PPT sekaligus untuk menayangkan pada pagi hari ini. Dan yang terakhir, saya ucapkan terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu seluruh hadirin yang hadir pada Zoom pagi hari ini. Semoga kita senantiasa istiqomah, senantiasa Allah berikan petunjuk dan hidayah agar kita selalu dalam ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Baiklah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami muliakan, kami akan bacakan
Quran surat At-Taubah ayat 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa adzanun minallahi wa rasulihi ilan nas. Ilan nasi yaumal khazil akbari annallaha bari'un minal musyrikina wa rasuluh fa in tubtum fa huwa khairul lakum wa in tawallaitum fa'lamu annakum ghairu mu'jizillah wa basyiril ladzina kafaru bi'adzabin alim. Sadaqallahul azim. Quran surat At-Taubah ayat 3 terdiri dari 4 bagian dengan 40 penggalan. Bagian 1, penggalan 1 sampai 17. Bagian kedua, penggalan 18 sampai 25. Bagian ketiga, penggalan 26 sampai 33. Bagian keempat, penggalan 34 sampai 40. Penggalan Quran surat At-Taubah ayat 3 sebagai berikut. Penggalan pertama wa, penggalan kedua azanun, penggalan ketiga mina, penggalan keempat Allahi, penggalan kelima wa, penggalan keenam rasulihi, penggalan ketujuh ila, penggalan kedelapan an-nasi, penggalan ke-9 yaumal haji, penggalan ke-10 al-akbari, penggalan ke-11 anna, penggalan ke-12 allaha, penggalan ke-13 bariun, penggalan ke-14 mina, penggalan ke-15 al-musyrikina, penggalan ke-16 wa, penggalan ke-17 rasuluhu, penggalan ke-18 fa, penggalan ke-19 in,
Penggalan ke-20 tubtum. Penggalan ke-21 fa. Penggalan ke-22 huwa. Penggalan ke-23 khairun. Penggalan ke-24 la. Penggalan ke-25 kum. Penggalan ke-26 wa. Penggalan ke-27 in. Penggalan ke-28 tawallaitum. Penggalan ke-29 fa. Penggalan ke-30 i'lamu. Penggalan ke-31 anna. Penggalan ke-32 kum. Penggalan ke-33 ghairu mu'jizillahi. Penggalan ke-34 wa. Penggalan ke-35 basyiri. Penggalan ke-36 allazina. Penggalan ke-37 kafaru. Penggalan ke-38 bi. Penggalan ke-39 azabin. Dan penggalan terakhir 40 alimin. Baik, uraian Quran Surat At-Taubah ayat 3 bagian pertama. Penggalan pertama wa bentuknya huruf bermakna, artinya dan. Penggalan kedua azanun. Bentuknya kata benda, kata kerja, subjek. Ciri kata benda ada tanwin di akhir kata. Ciri subjek ada domah tain. Akar kata alzina. Pola kata kerja af'ala. Pola kata benda fa'alun. Ada di Mahmud Yunus halaman 37 dan 38 untuk kata yang dicari. Artinya pemberitahuan. Penggalan ketiga mina bentuknya huruf jar. Aslinya min. Karena bertemu alif lam, sukun bertemu sukun, tidak dapat dibaca, maka nun sukun diberi harokat sehingga menjadi mina. Artinya dari. Penggalan keempat Allahi. Aslinya Allaha. Karena huruf jar menjadi Allahi. Artinya Allah. Penggalan kelima wa. Bentuknya huruf bermakna, artinya dan. Penggalan keenam rasulihi. Bentuknya kata benda majmuk, terdiri dari rasuli dan hi. Ciri kata benda majmuk, kata benda pertama tidak ada alif lam dan tidak ada tanwin. Kata benda kedua merupakan kata ganti. Kata benda pertama rasuli. Bentuknya kata benda, kata kerja tunggal. Aslinya rasulan. Karena ada huruf jar menjadi rasulin. Karena bermajemuk menjadi rasuli. Ciri kata benda didahului huruf jar dan tanwin. Ciri tunggal sesuai kamus. Akar kata rosila. Pola kata kerja fa'ala. Pola kata benda
fa'ulun. Ada di Mahmud Yunus halaman 141, artinya Rasul. Kata benda kedua, hi, ini kata ganti milik, artinya nya. Jadi arti rasulihi itu rasulnya. Penggalan ketujuh, ila, bentuknya huruf jar, artinya kepada. Penggalan ke-8, an-nasi, bentuknya kata benda, kata kerja jamak. Aslinya an-nasa. Karena ada huruf jar menjadi an-nasi. Ciri kata benda didahului huruf jar dan diawali alif lam. Ciri jamak sesuai kamus. Akar kata nawasa menjadi nasa. Di sini berlaku kaidah 1 huruf sia poin 2. Dalam akar kata, huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola kata kerja fa'ala, kata benda tunggal insun. Pola kata benda tunggal fi'lun. Pola kata benda jamak fa'lun. Ada di Munawir halaman 1475, artinya manusia. Penggalan ke-9, yaumal haji. Bentuknya kata benda majmuk, terdiri dari yauma dan al-haji. Ciri kata benda majmuk, kata benda pertama tidak ada alif lam dan tidak ada tanwin. Kata benda kedua berharokat kasroh. Kata benda pertama, yauma, bentuknya kata benda murni tunggal. Aslinya yauman, karena ber-KBM menjadi yauma. Ciri kata benda bertanwin di akhir kata, ciri tunggal sesuai kamus. Ada di Mahmud Yunus halaman 510, artinya hari. Kata benda kedua, al-haji. Bentuknya kata benda, kata kerja. Ciri kata benda diawali alif lam dan berharokat kasroh. Akar kata hajaja dibaca hajja. Pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'lun. Ada di Mahmud Yunus halaman 97, artinya haji. Jadi arti dari yaumal haji yaitu hari haji. Penggalan ke-10, al-akbari. Bentuknya kata benda superlatif. Ciri kata benda ada alif lam di awal kata. Ciri superlatif sesuai pola. Akar kata kaburo. Pola kata kerja fa'ala. Pola kata benda af'alu. Ada di Mahmud Yunus halaman 365, 366 untuk kata yang dicari. Artinya lebih besar. Penggalan berikutnya yaitu penggalan ke-11, anna. Bentuknya huruf bermakna. Berfungsi memfathahkan huruf akhir kata benda setelahnya. Artinya sesungguhnya. Penggalan ke-12, Allah. Ini sebagai subjek. Aslinya Allahu. Karena ada ana menjadi Allah.
artinya Allah. Penggalan ke-13, bariun. Bentuknya kata benda pelaku aktif tunggal. Ciri kata benda ada tanwin. Ciri pelaku aktif sesuai pola. Ciri tunggal sesuai kamus. Akar kata bari'a. Pola kata kerja fa'ala. Pola kata benda fa'ilun. Ada di Mahmud Yunus halaman 60, artinya yang bebas. Penggalan 14, mina. Bentuknya huruf jar. Aslinya min. Karena bertemu alif lam, sukun bertemu sukun, tidak dapat dibaca, maka nun sukun diberi harokat sehingga menjadi mina. Artinya dari. Penggalan ke-15, al-musyrikina. Bentuknya kata benda pelaku aktif jamak. Ciri kata benda, alif lam di awal kata, dan mu. Ciri pelaku aktif, ada mu, dan huruf kedua akar kata kasroh. Ciri jamak, ya sukuna. Akar kata syarika, pola kata kerja af'ala, kata benda tunggal musyrikun, pola kata benda tunggal muf'ilun, pola kata benda jamak muf'ilina. Ada di Mahmud Yunus halaman 196, artinya orang-orang yang mempersekutukan Allah. Penggalan berikutnya, penggalan 16, wa, bentuknya huruf bermakna, artinya dan. Penggalan ke-17, rasuluhu, bentuknya kata benda majemuk, terdiri dari rasulu dan hu. Ciri kata benda majemuk, kata benda pertama tidak ada alif lam dan tidak ada tanwin. Kata benda kedua merupakan kata ganti. Kata benda pertama, rasulu, bentuknya kata benda, kata kerja, subjek tunggal. Aslinya rasulun. Karena ber-KBM menjadi rasulu. Ciri kata benda, ada tanwin di akhir kata. Ciri subjek, ada domah tain. Ciri tunggal, sesuai kamus. Akar kata, rosila. Pola kata kerja, fa'ala. Pola kata benda, fa'ulun. Kata benda kedua, hu. Ini merupakan kata ganti milik, artinya nya. Jadi, arti dari rasuluhu itu rasulnya. Ya. Arti Quran Surat At-Taubah ayat 3, bagian 1, penggalan 1 sampai 17. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa azanum minallahi wa rasulihi ilan nas. Ilan nasi yaumal hajjil akbari annallaha bari'um minal musyrikin wa rasuluh. Artinya, dan sebuah pemberitahuan dari Allah dan Rasulnya kepada manusia pada hari Haji Akbar. Sesungguhnya Allah dan Rasulnya bebas atau berlepas diri dari orang-orang yang mempersekutukan Allah. Baik, kita lanjut ke
Quran At-Taubah ayat 3 bagian 2 penggalan 19 sampai 25. Di sini terdapat kalimat bersyarat. Penggalan ke-19 in itu merupakan huruf syarat. Kemudian penggalan ke-20 tubetum ini merupakan kalimat syarat. Kemudian ada penggalan 21 fa ini merupakan huruf jawab syarat. Dan penggalan 22 sampai 25 huwa khairul lakum merupakan kalimat jawab syarat. Selanjutnya uraian Quran surat At-Taubah ayat 3 bagian 2. Penggalan ke-18 fa ini huruf bermakna artinya maka. Penggalan ke-19 in bentuknya huruf bermakna sekaligus huruf syarat artinya jika. Penggalan ke-20 tubtum bentuknya kata kerja lampau. Ciri kata kerja lampau tum di akhir kata, pelakunya antum. Akar kata tawaba menjadi taba. Di sini berlaku kaidah 1 huruf sia poin 3, yaitu dalam kata kerja lampau setelah dibuang ciri KKL tinggal 2 huruf dengan pola full, maka ditambahkan waw di tengah akar kata dan huruf tersebut berubah menjadi alif. Polanya fa'ala ada di Mahmud Yunus halaman 79, artinya kalian telah bertobat. Penggalan ke-21 fa bentuknya huruf bermakna sekaligus huruf jawab syarat, artinya maka. Penggalan ke-22 huwa ini kata ganti subjek artinya dia. Penggalan ke-23 khairun bentuknya kata benda superlatif. Cirinya, ciri kata benda ada tanwin, ciri superlatif sesuai konteks. Akar kata khoyaro menjadi kharo. Di sini berlaku kaidah 1 huruf sia poin 2. Dalam akar kata huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'lun ada di Mahmud Yunus halaman 123, artinya lebih baik. Penggalan ke-24 la bentuknya huruf bermakna artinya bagi. Penggalan ke-25 kum bentuknya kata ganti artinya kalian. Jadi arti Quran surat At-Taubah ayat 3 bagian 2 penggalan 18 sampai 25, fa in tubtum fahuwa khairul lakum. Maka jika kalian telah bertobat, maka dia lebih baik bagi kalian. Quran surat At-Taubah ayat 3 bagian 3 penggalan 27 sampai 33 terdapat kalimat bersyarat. Penggalan ke-27 in merupakan huruf syarat. Penggalan ke-28 tawallaitum merupakan kalimat syarat. Penggalan ke-29 fa merupakan huruf jawab syarat. Penggalan ke-30 sampai 33
I'lamu annakum ghairu mu'jizillah. Itu merupakan kalimat jawab syarat. Uraian Quran Surat At-Taubah ayat 3 bagian 3. Penggalan ke-26, wa, bentuknya huruf bermakna, artinya dan. Penggalan ke-27, in, bentuknya huruf bermakna sekaligus huruf syarat, artinya jika. Penggalan ke-28, tawallaitum, bentuknya kata kerja lampau. Ciri kata kerja lampau, tum di akhir kata, pelakunya antum, akar kata waliya, polanya adalah tafa'ala. Di sini salah satu dari 14 akar kata yang terdiri dari 2 huruf sia yang berjumlah kurang lebih 10%. Hasil penelitian Al-Hasani. Ini ada di buku materi halaman 32 untuk akar kata waliya ini. Ini ada di Mahmud Yunus halaman 506 dan 507 untuk kata yang dicari. Artinya kalian telah berpaling. Penggalan ke-29, fa. Ini bentuknya huruf bermakna sekaligus huruf jawab syarat, artinya maka. Penggalan ke-30, i'lamu. Ini bentuknya kata kerja perintah. Ciri kata kerja perintah, ada alif di awal dan waw sukun alif di akhir kata. Ini berasal dari KKP, ini berasal dari KKSAD ta'lamuna. Jadi buang ciri KKSAD tak, karena huruf pertama sukun, tambahkan alif penolong. Harokat alif penolong itu memperhatikan huruf kedua akar kata. Jika huruf kedua akar kata fathah atau kasroh, maka harokat alif penolong kasroh. Jika huruf kedua akar kata domah, maka harokat alif penolong domah. Kemudian buang na diganti dengan alif, jadi menjadi i'lamu. Ini pelakunya antum, akar katanya alima, polanya fa'ala, ada di Mahmud Yunus halaman 277, artinya kalian ketahuilah. Penggalan berikutnya, penggalan 31, anna, bentuknya huruf bermakna, artinya bahwa. Penggalan ke-32, kum, ini merupakan kata ganti subjek, artinya kalian. Penggalan yang ke-33, ghairu mu'jizillahi. Ini bentuknya kata benda majemuk, terdiri dari ghairu, mu'jizi, dan Allahi. Ciri kata benda majemuk, kata benda pertama dan kata benda kedua tidak ada alif lam dan tidak ada tanwin. Kata benda kedua dan ketiga berharokat kasroh di akhir kata. Kata benda pertama, ghairu. Ini merupakan kata benda, kata kerja khusus. Akar katanya goyaro menjadi ghoro. Di sini berlaku kaidah 1 huruf sia poin 2. Dalam akar kata, huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif.
Pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'lu. Ada di Mahmud Yunus halaman 304 dan 305 untuk kata yang dicari, artinya tiada. Kemudian kata benda yang kedua yaitu mu'jizi. Bentuknya kata benda pelaku aktif jamak. Aslinya mu'jizina. Karena ber-KBM menjadi mu'jizi. Ciri kata benda ada mu di awal kata. Ciri pelaku aktif ada mu dan huruf kedua akar kata berharokat kasroh. Ciri jamak ya sukuna. Akar kata azaza, pola kata kerja af'ala, kata benda tunggal mu'jizun. Pola kata benda tunggal muf'ilun. Pola kata benda jamak muf'ilina. Ada di Munawir halaman 898, artinya orang-orang yang melemahkan. Kata benda ketiga yaitu Allahi, artinya Allah. Jadi arti KBM ghairu mu'jizillahi, artinya tiada orang-orang yang melemahkan Allah. Arti Quran At-Taubah ayat 3 bagian 3 penggalan 26 sampai 33. Wa in tawallaitum fa'lamu annakum ghairu mu'jizillah. Artinya, dan jika kalian telah berpaling, maka kalian ketahuilah bahwa kalian tiada dapat melemahkan Allah. Selanjutnya, uraian Quran surat At-Taubah ayat 3 bagian yang keempat. Penggalan ke-34, wa, bentuknya huruf bermakna, artinya dan. Penggalan yang ke-35, basyiri, bentuknya kata kerja perintah. Aslinya basyir, karena bertemu alif lam menjadi basyiri. Ciri kata kerja perintah ada sukun di akhir kata. Kata kerja perintah berasal dari kata kerja sedang dan akan datang, tubasyiru. Proses menjadi kata kerja perintah, buang ciri kata kerja sedang dan akan datang tu, karena huruf pertama berharokat sehingga tidak memerlukan alif penolong. Sukunkan huruf terakhir sehingga menjadi basyir. Pelakunya anta, akar kata basyaro, polanya fa'ala. Ada di Mahmud Yunus halaman 65, artinya engkau sampaikanlah kabar gembira. Penggalan ke-36, allazina. Bentuknya kata penghubung jamak, artinya orang-orang yang. Penggalan ke-37, kafaru. Bentuknya kata kerja lampau. Ciri kata kerja lampau, waw sukun alif di akhir kata, pelakunya hum, akar kata kafaro, polanya fa'ala. Ada di Mahmud Yunus halaman 378. Artinya mereka telah kafir. Penggalan berikutnya, penggalan 38, bi, bentuknya huruf jar, artinya dengan.
Penggalan ke-39 azabin. Bentuknya kata benda superlatif. Artinya, maaf, aslinya azaban. Karena ada huruf zer menjadi azabin. Ciri kata benda ada huruf zer dan ada tanwin. Ciri superlatif ada alif di antara huruf kedua dan huruf ketiga akar kata. Akar katanya azuba, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'alun. Ada di Mahmud Yunus halaman 259, artinya siksaan. Dan penggalan yang terakhir alimin. Bentuknya kata benda superlatif. Cirinya dari kata benda ini ada tanwin. Ciri superlatif ada ya sukun di antara huruf kedua dan huruf ketiga akar kata. Akar kata alima, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'ilun. Ada di Mahmud Yunus halaman 47 yang artinya yang sangat pedih. Arti Quran surat At-Taubah ayat 3 bagian 4, penggalan 34 sampai 40. Wa basyiril ladzina kafaru bi'azabin alim. Artinya, dan engkau sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang kafir dengan siksaan yang sangat pedih. Arti keseluruhan Quran surat At-Taubah ayat 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa azanum minallahi wa rasulihi ilan nas. Ilan nasi yaumal khazzil akbari annallaha bari'um minal musyrikina wa rasuluh. فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. Shadaqallahul azim. Dan sebuah pemberitahuan dari Allah dan Rasul-Nya kepada manusia pada hari Haji Akbar. Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya bebas atau berlepas diri dari orang-orang yang mempersekutukan Allah. Maka jika kalian telah bertobat, maka dia lebih baik bagi kalian. Dan jika kalian telah berpaling, maka kalian ketahuilah bahwa kalian tiada dapat melemahkan Allah. Dan engkau sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang kafir dengan siksaan yang sangat pedih. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf mungkin ada kata dan yang saya salah ucapkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah mumtaz Pak Dedi Nugraha. Pak Dedi. Iya, Buya. Minum dulu ya. Haus, Buya. Oh iya. Jangan. Oke. Silakan. Oke, Pak Budi. Sedang haus. Gimana rasanya Pak Dedi? Alhamdulillah, saya merasa bahagia, senang Buya. Amin. Bisa bergabung, bertemu dengan channel Alasani yang dipimpin oleh Buya ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini menjadi nanti
untuk saya, eh, kampung saya nanti di akhirat, Bu ya. Amin, amin. Mudah-mudahan Ya, kita betul-betul ditolong oleh Al-Quran yang kita bahas sekarang, Pak Dede ya. ya, betul, Dan Bu Pak ya. Dede sangat beruntung pada saat aktif sudah terjun ke dunia Al-Quran. Banyak orang pada saat aktif nggak sempat belajar Quran, Pak Dede. Bahkan membaca pun nggak bisa. Jadi Iya. sangat beruntung. Mudah-mudahan istiqomah, Pak Dede ya. Amin. Makasih Buya. Buya, aduh saya ini terima kasih Buya meskipun saya kan kemarin tak sempat belajar malam karena sesuatu yang hal ada dengan pimpinan. Jadi Buya tanggal 1 Januari 2006 bisa menyempatkan dengan Buya. Terima kasih Buya, Amin, pengorbanan luar biasa untuk saya Buya. amin, Iya. amin. Istiqomah, Pak Dede ya. Amin. Iya Buya. Alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu. Itu tadi surat eh, atau ayat 3 yang sudah dibawakan oleh Pak Didi Nugraha cukup panjang. Kita cukupkan uraian dari Pak Didi Nugraha tadi. Karena kita sama-sama belajar, apabila ada hal-hal yang salah urai, salah ucap, salah kata, kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan Amin. kalau ada yang benar, itu semata-mata adalah rahmat dan kasih sayang Allah kepada kita semuanya. Dan kepada Bu Heni Purwani kami kembalikan untuk melanjutkan acara berikutnya. Silakan Bu Heni Purwani. Baik Bu ya, terima kasih Bu ya. Bapak Ibu yang berbahagia, demikian tadi uraian dan penjelasan Al-Quran surah At-Taubah ayat 3 yang disampaikan secara gramatikal dengan metode Al-Hasani telah kita simak bersama. Semoga kita dapat menyerap ilmu yang telah disampaikan tadi dan menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah.